Jadi di sini, Betul. yang diminta ke saya adalah tema disiplin dan kalau boleh sharing saya juga masih ada PR ya. Jadi saya nulis buku parenting tanpa pusing bukan karena udah sempurna jadi orang tua, karena orang tua yang sempurna itu nggak ada ya. Di dalam hidup kita yang sempurna itu ya hanya Allah gitu ya, yang maha sempurna memiliki semuanya. Ketika mendidik anak pun masih ada PR-PR disiplin saya ya, kayak misalnya nyuruh apa, membereskan mainan gitu kan, masih harus diulang-ulang dan kita nggak pernah tahu kapan anak kita ngeklik dengan, cara kita menyuruh mereka gitu. Tapi alhamdulillah, banyak hal positif juga yang sudah, berhasil gitu saya terapkan atas izin Allah kalau masalah gadget, terus masalah sholat, ya alhamdulillah, sudah pada ngerti ya. Jadi nggak perlu bertanduk dan bertaring lagi gitu ya untuk, meminta mereka. Nanti saya akan sharing juga dan bunda-bunda di sini juga mungkin bisa sharing yang sudah mengalami keberhasilan, yang masih mengalami kendala, semuanya adalah pelajaran berharga. Jadi, di sini nggak ada yang tahu atau yang lebih berhasil, kita sama-sama sharing aja, apa yang bisa kita praktekkan, kita pakai, ayo kita amalkan, yang tidak cocok ya nggak apa-apa, karena parenting itu sebuah seni ya, kalau saya di buku saya bilang, parenting itu seni. Buktinya apa? Kita mendidik anak pertama, anak kedua rasanya sama gitu ya, sampai anak keempat, polanya kayaknya sama, tapi kok hasilnya beda ya. Kalau banyak yang curhat ke saya, kalau kakaknya dikasih tahu sekali ngerti, tapi kok adiknya enggak ya, gitu kan. Atau kalau kakaknya kok, justru sebaliknya, misalnya kakaknya males-malesan, kok adiknya rajin gitu. Jadi, walaupun satu pabrik gitu kan, tapi produknya hasilnya beda-beda ya, karena, Allah menciptakan tiap anak itu unik, makanya nggak ada yang sama meskipun parenting-nya kita samakan gitu. Makanya parenting adalah sebuah seni. Jadi, belajar dari manapun parenting, yuk kita pilih yang cocok dengan nilai-nilai di keluarga kita, yang cocok dengan keunikan anak kita. Jadi, nggak ada pemaksaan gitu ya, harus A, harus B gitu, Namanya kalau aja satu saya lagi. sebagai, orang yang sharing tentang parenting. Jadi ini menu kita malam ini, bagaimana mendidik disiplin dan menanamkan nilai Islam ya, sesuai request-nya nih dari tim Dreamy. Nah, ibu-ibu ini lihat kira-kira lagi ngapain nih emak-emak yang di sini? Ya, ini sebuah ilustrasi ya yang saya ambil dari internet. Jadi ilustrasi betapa bingung gitu ya menghadapi anak emak-emak ini ya, dilembutin anak nggak ngerti-ngerti, malah ada yang bilang, "Anak saya dilembutin ngelunjak, tapi dikasarin tambah jadi," gitu. Kudu piye dong gitu kan, bingung gitu kan, sampai akhirnya curhat sama pohon pepaya ya. Saking udah keselnya, bingung gitu ngadepin anak mau kayak gimana. Di ruang konseling saya sering, menghadapi orang tua yang udah seperti ini gitu kan, bingung mau diapain lagi anakku gitu ya. Ada yang curhat juga, "Dulu saya waktu kecil emang bandel, banyak sering masuk ruang BK, jadi kalau anak saya begini, ya saya sadar diri," gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi, sebetulnya, perilaku itu kan bukan keturunan ya, tapi banyak dipelajari dari lingkungan gitu. Walaupun ada faktor genetik seperti kecerdasan, itu ada faktor genetik ya, tampilan fisik, penyakit, kecenderungan ada perilaku yang perlu kita luruskan sejak dini, ada juga yang kita perlu pahami, oh ternyata itu memang khas di masa kanak-kanak. Jadi perlu banget sih kita sebagai orang tua belajar terus supaya kita, bisa memahami mana perilaku yang perlu kita tegas, mana yang kita masih boleh toleransi, gitu ya. Oke, aku juga ada yang dari alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi silaturahim berkah ya. Nah, itu tadi versi orang tua ya, orang tua pusing gitu kan, pusing ngadepin anaknya, pusing nyuruh anaknya ngerjain tugas online misalnya ya, pusing nyuruh anaknya sholat, pusing nyuruh anaknya, makan gitu kan, anak yang GTM bikin emak-emak pusing. Tapi di versi anak, itu sebetulnya ngalamin yang kayak gini nih Bun, lihat Bun ekspresinya, ekspresi si anak ini, ini lucu-lucuan gitu ya, tapi memang benar ketika saya menjadi guru BK banyak loh anak-anak yang curhat merasa dibully sama orang tuanya sendiri gitu ya. Ada seorang anak yang
ketika guru menjelaskan pelajaran, membahas apa itu bullying. Bullying itu adalah ketika ada orang yang punya power lebih dari kamu, terus orang itu, mengejek, merendahkan, menjatuhkan kamu. Nah, terus si anak itu nyeletuk, "Berarti selama ini aku dibully sama ibu aku," gitu ya. Jadi ya seperti anak ini gitu, anak yang mungkin terlalu banyak anak kita itu kadang ya, kalau misalnya bisa digambarin gitu ya, mungkin isi kepalanya tuh udah penuh sama omelan-omelan kita gitu ya. Sehingga ekspresinya kayak gini nih, ketika emak marahin elu dan elu mulai berpikir untuk kabur dari rumah dan mulai hidup baru gitu. Kayaknya udah mencoba segala cara supaya anak kita bahagia, supaya bisa mendidik anak kita dengan benar. Tapi di versi anak ternyata anak juga merasa stres juga dengan gaya pengasuhan kita. Kayak gini ya, "Ah, ibu nyuruh-nyuruh mulu," gitu kan, ibu ngulang-ngulang mulu, bosen deh dengerin ibu ngulang-ngulang. Jadi anak juga stres ketika kita menjalankan peran orang tua, kitanya stres, anak kita juga sebetulnya stres. Bukan cuma kita sebagai orang tua yang merasa berat menjalankan peran ini. Anak juga ketika diasuh dengan pola asuh yang kurang tepat, mereka pun merasa berat gitu. Jadi sama-sama posisi kita sama-sama nggak enak kalau kita sebagai orang tua belum mau untuk belajar dan berusaha mengubah supaya bisa lebih baik lagi. Jadi, saya sendiri pun sering banget nanya sama anak-anak dan saya senang gitu ya ngedengerin anak-anak saya ngasih feedback, ngasih masukan. "Menurut kalian ibu orangnya gimana?" "Ya ibu kadang-kadang galak," gitu kan. "Ah ibu, wah kalau main sama ibu bosen ya, saya dengerin aja," gitu. Nanti kalau misalnya, eee udah bisa masuk ke fase-fase yang sama-sama main, sama-sama senang, baru kita kasih tahu, "Sebetulnya ibu sayang, kenapa ibu ngelarang kalian main HP, bla bla bla," dijelasin alasannya. Pada saat tenang, pada saat sama-sama tenang, bukan pada saat kita lagi kesel, anak lagi males ngedengerin, terus kita ngomong, akhirnya nggak masuk ke anak, buang-buang energi kita juga, gitu ya. Jadi ada sama kalau kita lagi stres dan marah-marah ke anak, anak pun stres ngedengerin omelan kita. Walaupun tampangnya mungkin kayak gini nih ya, nye 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 gitu. Tapi sebetulnya dalam hatinya puyeng, udah penuh nih kuping, kepala sama omongan kita sebagai orang tua. Nah, jadi sama-sama yuk kita belajar parenting tanpa pusing, mengasuh anak dengan bahagia. Bahagia bukan berarti mulus aja gitu, anaknya lurus aja ya. Itu anak apa robot ya, sekali pencet langsung jalan gitu ya. Kita bilang sholat langsung sholat, kita bilang nonton TV-nya udah langsung udahan, kita bilang mandi langsung mandi. Nah, itu mah robot ya, Bu. Ya pun udah diprogram. Ya, anak kita manusia, jadi wajar banget bisa bilang enggak, bisa menolak. Dan kalau di ilmu perkembangan, psikologi perkembangan, usia 2 tahun itu ada yang namanya terrible two. Jadi katanya mulai usia 2 tahun anak kita yang tadinya imut, gemesin, lucu akan mulai bisa bilang tidak. Pengen pakai baju sendiri, nggak mau dipakein, pengen makan sendiri, berantakan, pengen semuanya beda sama pilihan orang tuanya. Karena itulah fitrah kemandiriannya mulai berkembang. Nah, kalau kita nggak paham tuh dengan perkembangan anak, kita bisa-bisa menganggap anak kita rese banget, rewel banget, atau wah entar kalau dibiarin kayak gini jadi anak durhaka nih gitu kan. Padahal nggak ada anak yang berniat menjadi anak durhaka. Ketika ada anak yang dicap durhaka, kita mesti merenung lagi ke dalam diri kita, apakah kita sudah memenuhi hak anak kita, sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak kita, sehingga anak paham apa hak dan kewajibannya sebagai anak. Jangan sampai kita hanya nuntut-nuntut anak kita, tapi nggak pernah memenuhi hak mereka. Ya, insya Allah bunda-bunda yang ada di sini tidak ada yang seperti itu, karena ini buktinya bunda-bunda yang mau belajar ya. Masya Allah malam-malam masih melek gitu kan, masih on untuk belajar. Dan kalau kita masuk ke tema disiplin, disiplin itu adalah fitrah alam semesta ya. Buktinya Allah di Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyeratkan kedisiplinan alam semesta ini dalam ketaatan kepada Allah. Matahari yang beredar sesuai garis edarnya, bumi yang berotasi, asteroid yang
bisa hancur, tidak sampai masuk ke bumi sehingga tidak menghancurkan bumi, itu semuanya adalah ketaatan mereka kepada Allah, kedisiplinan mereka kepada Allah. Begitu juga manusia Allah latih untuk berdisiplin lewat yang paling simpel adalah lewat sholat ya bunda-bunda ya. Lewat perintah sholat 5 kali sehari, umat Islam itu sebetulnya paling disiplin. Begitu azan, mereka tahu apa prioritas hidupnya, mereka berwudu sesuai dengan urutan yang dicontohkan Rasulullah, itu adalah disiplin. Jadi agama kita sebetulnya agama yang sangat penuh dengan contoh-contoh kedisiplinan gitu. Dan disiplinkan kalau kita berbicara anak, disiplin itu juga fitrah anak. Dan disiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Kalau mau tahu buktinya ada di sirahnya Rasulullah ya. Dalam kehidupan Rasulullah tidak pernah sekalipun beliau menggunakan tangan untuk melakukan kekerasan kepada keluarganya. Kata Aisyah, Rasulullah hanya memukul dalam peperangan. Jadi seorang panglima perang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul istri atau anak. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kadang saya suka sedih, Bun, kalau ada cerita-cerita yang mampir gitu ke ruang BK atau dalam kehidupan saya sehari-hari banyak yang suka curhat juga, suka sedih gitu ya kalau ada yang sholatnya rajin ke masjid tapi kok sama istrinya memukul gitu. Atau ada yang sudah kelihatannya pakaiannya pakaian takwa tapi kok sama anaknya memukul gitu. Padahal itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalaupun ada hadis yang bilang suruhlah anakmu sholat umur 7 tahun dan kalau tidak sholat sampai umur 10 tahun boleh dipukul, itu para ulama menyepakati kata dipukul di situ syaratnya banyak sampai hampir-hampir seolah tidak mungkin kita memukul seorang anak. Ya, banyak kalau bunda-bunda di sini banyak yang baca buku parenting Nabawiyah, ada para ulama itu menyepakati memukul itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh di bagian wajah, tidak boleh sebelum anak balik, tidak boleh dalam keadaan emosi. Gimana coba bisa nggak kita mukul nggak emosi, nggak sakit, ya? Itu kan hampir mustahil. Jadi sebetulnya Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan memukul anak. Jadi kalau dibilang disiplin harus dengan kekerasan itu bukan contoh di dalam Islam. Tidak ada contohnya dari Islam. Malah saya pikir kita-kita ini yang mungkin pernah dididik dengan kekerasan, orang tua di atas kita yang pernah dididik dengan kekerasan, itu sebetulnya mungkin hanya warisan penjajahan mungkin ya, bukan warisan Islam, bukan ajaran Islam. Ya, itu yang kalau kita mau balik lagi ke Sirah Nabawiyah. Jadi karena disiplin itu fitrah, yuk sama-sama kita dekatkan dengan fitrah. Menumbuhkan disiplin dengan fitrah keingintahuan. Jadi fitrah keingintahuan di sini adalah ketika anak kita larang, kita harus kasih tahu alasannya apa. Mau melarang anak main HP, apa alasannya? Mau melarang anak nonton YouTube, apa alasannya? Saya sama anak-anak selalu diskusikan, kenapa ayah? Jadi saya pernah anak saya itu waktu di kelas 3 bolak-balik nangis melulu, sedih melulu karena teman-temannya dari 38 anak ya, itu hanya 4 anak yang nggak punya HP, salah satunya anak saya. Itu dan dia merasa sedih ketika kumpul sama teman-temannya semuanya ngomonginnya WA, HP apa gitu dan dia nggak ngerti dan dia nangis di rumah berkali-kali gitu minta HP. Ketika anak lagi nangis, ketika anak lagi sedih, nggak mempan untuk dinasehati. Jadi saya terima aja kalau dia lagi nangis, dia lagi sedih, iya kakak sedih, ya udah kakak nangis dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah santai, kakak udah siap dengerin, kita ngobrol yuk. Gitu. Nanti setelah dia tenang, saya juga perasaannya lagi bagus, saya ajak ngobrol dan selalu kita ulang-ulang bahwa ayah sama ibu melarang kalian punya HP waktu SD karena HP itu bukan buat anak SD, Kak. Kakak tahu nggak, Kak, yang menciptakan HP aja, orang-orang yang bikin HP itu Bill Gates, Steve Jobs, mereka ngasih HP ke anaknya itu di atas usia 15 tahun, karena mereka tahu HP bukan buat anak-anak. Tuh. Jadi ketika kita mau disiplin, anak kita disiplin, kita fitrah keingintahuannya ya kita penuhi juga, kita kasih tahu kenapa kita larang. Jadi jangan jadi orang tua yang hanya ngasih perintah dan larangan tanpa alasan. Gitu ya, karena anak kita kan kritis apalagi anak sekarang. Dikasih tahu orang tua A, dia cari di Google jawabannya bukan A tuh gitu. Ya, jadi sekarang tantangan kita besar. Jadi kita perlu memfasilitasi anak untuk tahu dan kita bangun kepercayaan anak pada kita sehingga anak trust dengan
alasan-alasan kita. Jangan ngarang-ngarang juga ngasih alasannya, tapi alasan yang benar. Kita kasih tahu, saya kasih lihat, "Kakak, lihat deh Kak, ini Kak, ada video di YouTube tentang berita tentang anak yang matanya rusak karena HP. Ada anak yang apa main game saling bunuh-bunuhan gitu." Itu juga saya tulis di komik, saya kan nulis komik buat anak-anak ya, komik Jangan Kalah Sama Marah itu saya jadikan cerita buat anak-anak gitu. Jadi ketika kita ingin anak disiplin, fitrah keingintahuannya kita penuhi juga. Anak pasti pengen tahu kenapa sih nggak boleh gitu, kenapa sih harus pakai kerudung misalnya, kenapa sih harus sholat berjamaah, kenapa sih nggak boleh punya HP dan lain-lain. Yuk kita kasih tahu alasannya dengan alasan yang dalam bahasa anak, tapi alasan yang sebenarnya bukan ngarang-ngarang gitu ya, bukan alasan yang, "Oh nanti kalau kamu, punya HP misalnya nanti mama nggak mau itu lagi ah, nggak mau ngasih uang jajan," misalnya. Itu kan belum belum real alasannya kenapa gitu. Terus yang kedua, tegakkan disiplin dengan fitrah cinta keadilan. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak, anak fitrahnya adalah cinta keadilan. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan, udah bikin kesepakatan, kesepakatan itu ya dipenuhi ya, lakukan dengan adil. Di rumah saya ada SOP-SOP, ada persetujuan-persetujuan. Jadi yang namanya kakak beradik itu kan ribut tuh setiap hari ada ya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak mau kakak beradik itu di rumah nggak boleh ada konflik, hati-hati ayah bunda, nanti malah anak kita ketika di masyarakat menghadapi konflik malah nggak ngerti gimana cara menghadapinya. Jadi konflik ketika terjadi di rumah kita di antara kakak dan adik, kita jadikan sarana belajar aja. Caranya gimana? Caranya kita bikin kesepakatan-kesepakatan, kita tegakkan keadilan. Di rumah, kebenaran bukan karena adik yang paling kecil harus selalu dibenarkan dan kakak selalu salah, tapi kebenaran itu mengacu pada kesepakatan kita. Misalnya kalau di rumah saya misalnya ada kesepakatan bergantian. Jadi kalau barangnya milik bersama, siapa yang nemu duluan dia boleh mainkan, tapi kalau terus ada yang mau pinjem ya silakan bergantian, disepakati gantiannya berapa menit misalnya. Terus ada adik yang masih bayi yang belum ngerti bergantian, belum ngerti, minjem misalnya ngerebut misalnya ya, yang di bawah 3 tahun kan belum ngerti tuh. Saya bilang, "Kalau sama adik yang masih kecil yang belum ngerti, kita namanya barter. Jadi kalau mau barang yang lagi dipegang sama adik bayi, barter, tukerin dia barang lain yang dia tertarik juga," gitu. Terus misalnya ada SOP, kepemilikan pribadi harus izin, adab izin. Jadi misalnya makanya anak saya tuh suka banget saya sendiri sebagai ibu yang suka nggak konsisten ngambil pensil dia gitu kan, ngambil pensil dia dipakai, entar anak saya negur, "Ibu belum izin." "Oh iya maaf, boleh minjem nggak?" Gitu ya. Jadi anak itu sebetulnya fitrahnya memang konsisten loh ya Bunda ya, kalau misalnya makanya coba kan bunda-bunda pasti sering ngalamin kalau udah janjiin es krim, ditagih terus gitu ya. Udah janjiin apa-apa pasti ditagih terus, karena dia ya konsisten dengan janji, yang sering nggak konsisten di kita, yang udah dewasa ini gitu, karena punya berbagai macam alasan. Kalau anak kita mah konsisten sebetulnya, makanya fitrah konsistennya itu tinggal kitanya yang berjuang untuk bisa menegakkan keadilan di rumah. Kemudian yang ketiga, hubungkan disiplin dengan fitrah keimanan. Ketika kita mendisiplinkan anak, yuk kita ajak anak, eee, merasakan pengawasan Allah. Jadi ayah sama ibu nggak tahu kalian nonton apa di YouTube, tapi Allah tahu. Ya, ayah sama ibu mungkin nggak tahu kalian, pas lagi belajar online kalian ngelirik-lirik yang lain gitu kan, tapi Allah tahu dan Allah mungkin suatu hari akan kasih tahu juga, jadi ayah ibu tahu gitu. Jadi, kita menanamkan disiplin tuh emang kita mau sampai kapan ngawasin anak kan gitu ya, ayah bunda ya. Kita kan nggak akan selamanya ngawasin anak. Nanti anak yang beranjak ABG, anak saya juga udah ABG, itu udah bikin kita deg-degan nih, karena, dia udah punya dunia sendiri, udah pengen punya privasi, nggak mau ditanya-tanya misalnya ya, atau lebih senang curhat sama teman dan lain-lain. Itu kalau kita luput menanamkan fitrah keimanan bahwa Allah yang Maha Mengawasi, kita mau sampai kapan ngawasin dia, gitu. Jadi, yuk sama-sama kita hubungkan kedisiplinan, anak, buang sampah, anak apa, merawat diri dan lain-lain, kita hubungkan itu semua mereka lakukan karena Allah sayang sama orang yang mau menjaga kebersihan, sama orang yang mau merawat diri, itu namanya bersyukur dan lain-lain. Jadi, kita hubungkan disiplin itu dengan fitrah keimanan, supaya itu tertanam. Bukan kita yang harus repot sebagai orang tua, tapi kita sama-sama didik anak kita merasakan pengawasan Allah. Dan memang pasti tantangannya banyak, tapi ya udah kalau udah nemu yang susah-susah, apa
kalau saya ngaji itu ustazah saya, Ustazah Fadilah Ulfa namanya selalu bilang gini, kalau ada yang susah, ada yang berat ya udah minta sama Allah gitu. Kayaknya gampang gitu ngomongnya ya, tapi memang benar. Benar kalau ada yang kita rasakan susah, ya mintalah sama Allah, bagi Allah nggak ada yang susah. Ya kan kita aja sebagai manusia kesusahan karena kita lemah. Jadi ya udah akuilah kelemahan kita, akuilah kesusahan kita, minta sama Allah, kembalikan sama Allah biar Allah bantu. Karena bukan psikolog, bukan ustadz, bukan kita yang akan membuat anak-anak kita soleh-soleha, tapi atas izin Allah semata. Nah, jadi kalau kita mau belajar berikhtiar ya, semuanya kan akan kita kembalikan pada Allah. Tapi kalau kita mau berikhtiar, yuk sama-sama kita pahami rumus perilaku nih ya untuk menciptakan disiplin. Kita perlu tahu rumus perilaku itu akan berulang. Perilaku itu akan berulang jika mendapatkan penguatan. Jadi kenapa ada anak yang bisa rajin bangun subuh misalnya, atau bisa buang sampah ke tempatnya, itu kalau akan berulang terus perilaku baik kalau dapat penguatan. Penguatan itu bisa dengan mengucapkan penghargaan. Penghargaan itu bisa memuji, bisa mengatakan terima kasih, ya, mengatakan alhamdulillah dan lain-lain yang tujuannya menguatkan perilaku si anak. Jadi misalnya di rumah nih, anak-anak, yang namanya anak-anak pasti ada ribut kan, anak saya yang 3 perempuan pasti setiap hari ada ribut-ributnya. Tapi ketika mereka mainnya akur, kita ungkapkan penghargaan kita, wah ibu senang banget kalau mainnya akur gitu. Sampai pernah saya tulis gitu ya di Facebook saya karena lucu gitu, anak saya yang ketiga pas mereka lagi main akur-akur, anak saya itu waktu umurnya masih 4 tahun, yang ketiga, wah ibu seneng nih kalau mainnya akur setiap hari dong kayak gini. Nah terus anak saya yang ketiga itu bilang, ya nggak bisa lah bu setiap hari akur. Dia gitu, pasti ada berantem-berantemnya. Oh iya ya, gitu menurut dia. Jadi memang perilaku yang baik, kadang-kadang nih sebagai orang tua kita luput menghargai perilaku yang baik, yang kita sebut yang buruknya terus, malah itu yang akan jadi label buat anak kita. Jadi kadang ketika anak kita misalnya malas mandi, nah sekalinya dia rajin mandi kita bilang tumben mandi, ada maunya nih gitu kan. Akhirnya itu membuat dia merasa di label ya memang aku males ya gitu. Jadi sekalinya aku rajin itu jadi suatu keanehan. Padahal mestinya ketika perilaku baiknya muncul, wah alhamdulillah ibu senang banget. Kamu udah mandi jam segini, wangi, enak ya. Mandi itu ternyata seger ya gitu. Jadi begitu anak eh, melakukan perilaku baik, kita apa ya? Kita sampaikan penghargaan ke anak dan kita tanya ke anak gimana rasanya kalau akur. Enak kan? Iya, seneng kalau akur gitu. Jadi dari mereka sendiri ada pengakuan bahwa perilaku baik itu nyaman. Nah, itu yang akan membuat perilaku bisa berulang. Dan perilaku berkurang atau bahkan akan punah jika dia merasakan kerugian. Jadi kalau perilaku buruk, ternyata kalau nggak sikat gigi, aku rugi karena gigiku sakit misalnya. Itu kalau anak udah ngerasain batunya seperti itu kan, kena batunya baru dia ngerasa rugi misalnya. Tapi apa kita harus selalu nunggu anak kena batunya dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia merasakan kerugian, jadi kita nanti ada yang namanya bikin kesepakatan sama anak, kalau dia tidak melakukan kesepakatan, kita berikan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang merugikan anak sehingga dia nggak ngulang-ngulang lagi. Ya, misalnya kalau anak-anak berkata kasar, atau di rumah nih kalau misalnya berantem, terus udah main fisik, kita punya kesepakatan kalau ada yang main fisik time out. Jadi harus di halaman belakang sendirian beberapa menit sesuai dengan usia. Misalnya kalau 5 tahun 5 menit, 8 tahun 8 menit gitu. Jadi rugi gitu karena di belakang nggak ada yang nemenin dan mereka bete. Nah, kalau mereka merasa rugi, perilaku itu lama-lama jadi hilang karena dapat konsekuensi. Ya, dan perilaku itu adalah hasil meniru. Jadi ketika kita melarang anak, misalnya kadang ibu-ibu yang sering terjadi nanya kan sama saya, gimana ya Mbak, saya mau melarang anak main gadget tapi saya punya online shop, jadi saya harus dikit-dikit lihat HP misalnya. Nah itu kan yang akhirnya ditiru sama anak itu. Makanya mesti punya manajemen perilaku juga, manajemen gadget, supaya anak tidak meniru perilaku yang tidak kita harapkan. Jadi kunci disiplin sebetulnya adalah 4K. 4K yang bismillah mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan. Ya, yang pertama tentunya konsisten. Kalau udah A ya A. Di rumah saya kenapa anak-anak udah tertib gadget, karena ya udah kalau udah bilang jatah 1 jam, ya udah 1 jam, habis itu mau dia ngerengek, mau dia
guling-guling, ya silakan aja marah, saya cuma gitu, silakan kamu teriak di rumah ini kan peraturannya kalau minta dengan teriak-teriak, minta dengan marah nggak dikasih. Udah cukup gitu aja. Kitanya yang perlu pasang muka tembok tegas kalau udah A ya A. Makanya alhamdulillah itu berhasil. Jadi anak-anak lama-lama ya udahlah mau aku guling-guling capek ibu nggak ngasih ya udahlah pasrah gitu kan, beralih lah dengan mainan lain ketika jatah mereka udah habis misalnya gitu. Jadi kadang yang berat itu kan kalau kita pola asuhnya nggak kompak ya, kalau ibunya bilang A ayahnya ngasih B, atau kita B ntar neneknya ngasih C. Nah itu tentang tangannya yang masih akan terus sulit membuat perilaku anak ajek kalau masih ada sekutu anak ya, anak bersekutu dengan yang lain ketika kita bikin peraturan. Yang kedua kesepakatan. Kesepakatan ini kita mengajak anak berbicara sehingga peraturan itu kita dengar sendiri dari anak, anak mau, anak setuju dengan peraturan itu. Bahkan kalau anak udah di atas 10 tahun, dia bisa pikirkan sendiri konsekuensi apa yang akan dia terima kalau tidak melakukan kesepakatan. Jadi misalnya sholat 5 waktu, kalau satu waktu misalnya kelewat, konsekuensinya menurut kamu apa gitu ya yang merugikan dia. Kita boleh nanti kasih masukan. Misalnya ternyata dia kasih konsekuensinya nggak jajan sehari, masih diulang-ulang juga gitu. Nah, berarti kita perlu ganti konsekuensi lain yang bikin dia rugi. Nah, jadi kesepakatan itu peraturan itu bukan satu pihak. Ya, peraturan itu bukan satu pihak, tapi peraturan itu adalah hasil kesepakatan antara anak dan orang tua. Terutama ini buat yang udah ABG nih harus seperti ini karena ABG itu kan dalam Islam ya sudah dijadikan orang dewasa kan. Jadi sepakat. Kalau udah iya iya. Nih banyak orang tua yang ngeluh anaknya udah SMP, udah kelas 6 tapi belajar itu susah banget, Mbak, gitu kan. Harus saya yang ngerjain tugas-tugas online, banyak yang stres gitu kan orang tua. Belajar online yang ngerjain tugas orang tua karena anaknya nggak bisa nggak mau males-malesan ngerjain tugas. Udah waktunya bikin kesepakatan, ketika kesepakatan tidak dijalankan anak dapat konsekuensi yang merugikan. Nah, itu kita balik lagi harus konsisten gitu. Jadi kenapa konsisten itu pertama? Karena dia itu kunci. Ini kalau 2, 3 dan 4 tetap nggak konsisten, nggak terbentuk-bentuk gitu. Jadi setelah ini yang pertama, kita harus punya kesepakatan sama anak. Yang ketiga keteladanan udah pasti lah ya, ini nggak perlu dijelasin. Kayak bunda semua pasti udah paham bahwa ketika nggak ada contoh, ya anak itu bukan cuma mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi dia meniru apa yang kita lakukan. Jadi katanya bahasa lisan itu hanya 30% berpengaruh pada seseorang. Ya, orang lebih lihat 70%-nya perilaku orang itu sesuai nggak dengan yang dia ucapkan gitu. Itu keteladanan. Kemudian yang keempat kenyamanan. Maksudnya gimana? Maksudnya anak merasakan bahwa ketika dia sholat tepat waktu atau ketika dia buang sampah pada tempatnya, ketika dia mandi di pagi hari sesuai jadwal itu nyaman buat dia, enak buat dia gitu. Makanya ketika anak lagi berhasil melakukan hal yang baik, tanya deh, gimana Kak perasaannya udah mandi jam segini pagi-pagi? Enak, seger. Nah, berarti mandi pagi terus ya gitu. Itu tinggal kita kuatin lagi. Jadi anak merasa nyaman melakukan hal-hal disiplin. Nah, katanya sih orang-orang yang kayak disiplin negara-negara disiplin kayak Jepang, Singapura itu orang-orang yang merasa nggak nyaman kalau nggak disiplin ya. Di Jepang itu orang malu kalau datang terlambat misalnya. Di Jepang itu orang malu kalau buang sampah sembarangan. Ada perasaan nggak nyaman ketika melakukan hal yang tidak disiplin dan perasaan sangat nyaman ketika melakukan hal yang disiplin. Sekali. Itu ya. Jadi mana tuh? Nah, kita tinggal sedikit lagi nanti mudah-mudahan bisa banyak misalnya ada yang mau sharing ya. Nah, ini rambu kesepakatan ya. Tadi kan kita bicara kesepakatan. Kalau kita mau bikin kesepakatan, yang pertama sesuaikan dengan usia anak. Jadi ketika anak usia 3 tahun, tentunya nggak bisa sama dengan anak usia 7 tahun kesepakatannya. Begitu juga kalau anak udah 11 tahun, pasti punya privilege tersendiri ya gitu. Terus yang kedua tidak menggunakan kekerasan fisik ya. Kalau misalnya kita mau balik ke sirah nabawiyah ya nggak ada mendidik anak Nabi Muhammad ngajarin dengan mukul atau nendang anak dan lain-lain. Kemudian tidak merendahkan harga diri anak dengan label. Jadi sebisa mungkin kita nggak kasih anak kita label misalnya pemalas atau apa penakut atau cengeng atau apapun yang membuat harga diri anak itu jadi
hancur gitu. Banyak anak yang harga dirinya hancur di rumah dari label orang tuanya. Pernah ada orang tua yang di ruang konseling saya bilang, "Aduh, gimana ya, Bu? Anak saya tuh kalau disuruh belajar, dia cuma ngebalikin katanya gini, kan Bunda bilang aku bodoh. Masa aku bisa matematika nggak bisa gitu. Padahal Mbak waktu itu saya cuma kelepasan ngomong, lagi marah, saya bilang dia itu. Nah sekarang dibalikin sama anaknya, dijadiin senjata, jadi senjata makan tuan. Dan sebetulnya kalau dalam Islam sendiri udah pasti ya kata-kata itu adalah doa. Makanya seorang ibu atau ayah ketika berkata-kata semarah apapun pada anak ucapkanlah yang baik-baik. Jangan sampai kita ngomong yang buruk dan itu jadi doa, apalagi jadi label dalam jiwa anak sehingga anak malah berperilaku buruk. Kemudian yang keempat, tidak mempermalukan di depan orang lain. Jadi sebisa mungkin tidak menghukum anak atau menegur anak di depan teman-temannya, terutama yang ABG misalnya ya, atau di depan kerabat. Ketika misalnya ada tamu berkunjung, terus kita tegur anak kita, itu akan membuat dia malu dan dia malah menarik diri. Kalau misalnya perilaku dia nggak baik, kita cukup sampaikan di situ aja, enggak nak, jangan, misalnya nggak boleh, tapi nggak usah diceramahin di depan orang-orang, itu akan membuat dia malu dan malah bisa jadi nggak terasa lagi dengan kita dengan orang tua ya. Jadi sebisa mungkin gunakanlah 4 rambu kesepakatan ini. Ini lengkap-lengkapnya ada di buku Parenting Tanpa Pusing kalau ada yang mau tahu lebih lengkap ya. Dan untuk menu berikutnya yang menanamkan nilai Islam, pada dasarnya kan dalam Islam itu luar biasanya adalah pengasuhan ya. Kalau kita baca buku-buku parenting Islami, pengasuhan dimulai dari memilih jodoh ya. Jadi pengasuhan bukan dimulai dari ketika anak lahir. Ini Kak Maria udah nikah apa masih single nih? Itu Masih dimulai dari memilih mencari, jodoh kan. Bunda. Nah, masih mencari. Berarti pas banget nih Kak Maria udah ikutan parenting nih. Udah jadi host parenting. Karena ternyata dalam Islam mengasuh anak dimulai dari mencari jodoh yang bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Jadi seorang perempuan tidak mencari suami bukan karena dia romantis atau dia kaya atau dia nyaman diajak diskusi, tapi karena dia akan insya Allah akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya. Begitu juga laki-laki. Jadi kalau ngomongin menanamkan nilai Islam ya sejak mencari pasangan. Terus kalau sekarang udah terlanjur misalnya, ya udah tenang aja nggak ada kata terlambat ya. Kita mulai aja yang ada sekarang, mulai dari sekarang gitu kan. Kalau di sini yang mulai saya ceritakan dari dalam kandungan ya. Bahkan ketika ayah dan bunda itu berhubungan aja dikasih doa ya sama Rasulullah supaya anaknya ini tidak diganggu setan gitu kan. Jadi dari dalam Islam sebetulnya nilai Islam dalam mengasuh anak itu udah panjang banget deh, visioner banget sejak kita menjadi orang dewasa yang siap untuk menikah, kita udah harus siap menanamkan nilai Islam dalam hati anak kita. Kalau dalam kandungan dilakukan stimulasi, kenapa buku-buku kehamilan itu pasti menyarankan para orang tua ngobrol sama anak di dalam perut ya. Dan luar biasa ternyata Islam juga menyuruh gitu para ibu untuk rajin berzikir, bertilawah. Ternyata memang panca indera yang pertama kali aktif di dalam janin adalah pendengaran. Jadi mungkin bayi belum bisa melihat dalam janin, tapi sudah bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Jadi kalau sudah distimulasi dengan tilawah, dengan zikir, terutama dari suara ibunya sendiri ya, bukan cuma dari murotal, itu insya Allah fitrah keimanannya akan semakin terjaga gitu. Dan secara kecerdasan pun itu bagus gitu ya untuk menstimulasi kecerdasan anak. Kemudian setelah lahir sampai 2 tahun, ini masa menyusui. Masa menyusui ini juga, itu banyak ada juga disinggung dalam Al-Qur'an ya, bagaimana, seorang ibu sebaiknya menyusui selama 2 tahun. Dan selama menyusui ini bukan sekedar menyusui, tapi membangun kedekatan pertama kali ketika bayi yang tadinya 9 bulan di dalam perut merasakan kenyamanan terpenuhi tanpa harus meminta, kan plasenta menyuplai makanan tanpa harus anak minta nih. Begitu anak lahir ke dunia dia harus bernafas dengan paru-parunya sendiri, harus menyusu dengan lidahnya sendiri, harus minta dengan cara menangis. Ibulah yang pertama kali menyentuhnya, memberikannya kenyamanan lewat ASI. Jadi menyusui itu sebuah fase yang benar-benar sama Allah tuh udah diatur sedemikian rupa gitu untuk menciptakan
kelekatan hubungan batin antara ibu dan anak. Dan kalau ibunya menyusui dengan keyakinan bahwa air susu ibu ini adalah untuk menjadikan kamu seorang pejuang agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, itu luar biasa. Jadi menanamkan nilai Islam ketika menyusui bukan sekedar menyusui terus ya udah gitu biar cepet tidur gitu. Tapi menyusui juga sambil kita doakan, sambil kita bacakan zikir dan lain-lain. Itulah cara menanamkan nilai Islam yang paling paling pertama dan paling efektif karena dilakukan pada saat anak benar-benar baru baru membuka matanya di dunia ini. Nanti di usia 2 sampai 7 tahun yang sudah mulai berbicara, sudah mulai meniru, ini orang tua sudah mulai mengajarkan adab. Jadi adab-adab Islam sudah mulai dikenalkan. Di usia 7 sampai 10 udah mulai diajak sholat, itu berarti sudah mulai dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab di usia 7 sampai 10. Di atas 10 tahun sudah masuk masa prabalik, dan masa balik udah perlu dikasih tanggung jawab, pemahaman tentang lawan jenis ya, mahram dan sebagainya, ada pergaulan udah harus tuntas di usia 10 tahun. Tuh, jadi untuk menyuburkan fitrah keimanan, tadi ada stimulasi panca indera, sebisa mungkin selama hamil hanya melihat yang baik ya, hanya mendengar yang baik buat anak kita. Kemudian setelah anak tadi mulai bisa berbicara usia 2 sampai 7 tahun, lakukan dialog iman. Dialog iman ini bukan "Nak, Tuhan kamu siapa?" gitu ya, bukan yang berat-berat, tapi dari yang ringan-ringan. Jadi misalnya, "Wah, hari ini kita bisa makan es krim, alhamdulillah. Es krim ini karena Allah yang kasih kita rezeki loh," gitu ya. Jadi yang ringan-ringan gitu. Kayak misalnya kalau di buku Parenting Tanpa Pusing itu saya ceritakan, ini kita nih anak-anak tuh kan paling suka ngelihat hewan ya. Kalau ngelihat ikan tuh di kolam, saya suka ceritakan, kalian tahu nggak ikan-ikan itu lagi ngapain gitu kan? Lagi berenang Bu, gitu ya. Terus selain berenang ngapain? Emang mereka nggak bosen berenang terus? Ya nggak tahu, main air kali gitu ya. Saya bilang, ikan-ikan itu sambil berenang tuh sambil sholat, sambil berdoa, sambil zikir, tapi dengan bahasa ikan. Jadi kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu, tapi mereka berdoa juga loh. Coba kalian ingat nggak nabi siapa yang bisa ngerti bahasa binatang gitu ya? Jadi itu dialog-dialog yang dari kegiatan-kegiatan sehari-hari aja gitu. Insya Allah semakin kita jeli eh, dengan kegiatan mereka, insya Allah kita akan nemu celah-celahnya untuk bisa berdialog dengan dialog iman. Kemudian memberikan teladan kasih sayang. Ini saya pernah baca biografi seorang miliarder Muslim Indonesia ya, yang punya batik Trasmi waktu itu ya. Jadi dia cerita bahwa dulu itu dia waktu SMP itu mulai berubah. Jadi awalnya dia anak baik-baik, tapi setelah dia SMP dia sempat ikut geng motor. Pokoknya hidupnya mulai nggak jelas gitu. Tapi dia bilang itu orang tua saya nggak pernah sekalipun memukul saya, walaupun saya tahu mereka sangat malu. Saya sering dipanggil bolak-balik di sekolah gitu ya. Sampai suatu hari SMA itu dia tiba-tiba sadar sendiri gitu, ini gue mau jadi apa sih gitu, dan akhirnya dia bertobat dan jadi orang benar. Dan situ dia bilang mungkin ini karena saya nggak pernah dikasarin sama orang tua sehingga saya bisa merasakan kasih sayang orang tua saya, nggak pernah dikasarin tapi bisa balik lagi gitu untuk menjadi anak yang baik. Jadi kalau kita memberikan teladan kasih sayang, insya Allah itu akan lebih melekat dan bisa menyuburkan fitrah keimanan. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu tidak suka dengan kekasaran, kekerasan ya. Kemudian dengan metode berkisah, ini pastinya ya, dalam Al-Quran itu bagian paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah-kisah. Jadi kisah-kisah ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak sesuai usianya dengan bahasa anak. Kita pakai metode berkisah, termasuk misalnya mau ngajarin anak gimana supaya bisa disiplin, bisa juga lewat cerita-cerita. Baik dibacakan maupun kita baca sama-sama. Tabungan kedekatan, maksudnya tadi ya, dari mulai proses ASI ya, dari mulai proses kehamilan tuh kita sudah membuat tabungan kedekatan terhadap anak-anak, sehingga ketika nanti anak punya masalah, dia bertanya kepada kita, bukan bertanya pada asisten Google gitu kan, bukan bertanya pada teman yang misalnya lawan jenisnya atau bertanya pada yang berbeda
prinsip agama misalnya, tapi bertanyanya pada kita kalau punya tabungan kedekatan. Dan yang terakhir kita carikan komunitas kebaikan buat anak sehingga anak akan semakin saling menguatkan dengan lingkungan yang baik. Sepertinya itu aja, bunda-bunda semua, Kak Maria, mudah-mudahan oh ya ini kelas yang saya sering buat kelas online, ini salah satu kelasnya kelas mengelola emosi ya, bernamai dengan luka batin, mengelola emosi, parenting tanpa pusing. Ini beberapa testimoni yang saya dapat alhamdulillah banyak yang merasa terbantu dengan kelas ini. Nanti kalau misalnya ada buka kelas dan teman-teman ada yang berminat, bisa silahkan lihat-lihat aja di media sosial saya, ada di Facebook, ada di Instagram, dan kalau mau kelas online-nya, kajian online setiap bulan ada di kelas Ibu Berdaya di Telegram. Ini juga kelasnya gratis, tapi memang hanya via Telegram aja, setiap bulan ada. Terakhir akan saya tutup dengan ini ya, bunda-bunda sekalian, bahwa sesungguhnya Allah lah tempat kita bergantung. Segala sesuatu kita gantungkan kepada Allah. Jadi keberhasilan kita dalam mendidik anak itu bukan karena kita, tapi kita gantungkan kepada Allah. Ya, keberhasilan kita untuk membuat anak-anak kita berdisiplin, untuk membuat anak kita soleh-soleha itu bukan karena tangan kita, tapi karena ya tangannya Allah, kuasanya Allah. Jadi gantungkan bahagia, harapan, semuanya hanya kepada Allah. Itu saja ibu-ibu semua. Terima kasih banyak bisa menyimak tadi, Masya Allah ya ada Bunda Adani tadi sampai anak-anaknya juga ikutan penasaran ya. Karena udah mulai malam misalnya anak-anak udah mulai rewel ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kalau ada yang mau bertanya saya kembalikan ke Kak Maria. Silahkan. Baik, terima kasih Bunda Ida atas waktunya dengan pemaparan materinya. Alhamdulillah, insya Allah mencerahkan bunda-bunda di sini ini bagaimana mendisiplinkan anak ya Bunda ya. Tadi kan sudah ada pemaparan tentang disiplin itu fitrahnya ada 3. Fitrah tentang tumbuh disiplin dengan fitrah keingintahuan, lalu cinta keadilan, dan fitrah keimanan. Itu untuk aku sendiri baru tahu nih tentang fitrah disiplin itu ada 3 itu Bunda, bahwa orang tua juga harus Bunda, adil juga ya, juga harus mempunyai bekal untuk nanti mendisiplinkan anak-anaknya ya Bunda. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja. Untuk sudah ada yang bertanya nih. Seperti biasanya ada Bunda Rita. Baik, sebentar. Bunda Rita. Iya, ada rekamannya Bunda. Sebentar ya. Cek dulu. Dari Bunda Rita. Banyak ya pertanyaannya, sebentar. Masya Allah. Bu izin bertanya, bagaimana kalau mendisiplinkan anak sudah telanjur kasar? Oke, seperti pernah mencubit, memukul tangan anak karena anak mukul saudara kandungnya. Terus, sebentar. Anak yang masih suka emosian, apakah baik mendiamkan anak sendiri? Jadi tadi yang bagaimana kalau mendisiplinkan anak sudah terlanjur kasar? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Rita. Ada 2 pertanyaan ya sepertinya. Baik Kak Maria, boleh saya langsung jawab ya? Ya, boleh. Terima kasih Bunda Rita atas pertanyaannya. Jadi memang saya juga pernah menulis ya, kalau misalnya kita udah terlanjur pernah berbuat kasar sama mungkin anak terlanjur merekam, dan bahkan ada juga yang bilang, aduh anak saya udah nyontoh nih ke adiknya apa yang saya lakukan ke dia, misalnya pernah memukul, mencubit, ke adiknya juga dilakukan gitu. Jadi awalnya malah mencontoh orang tua gitu. Jadi kalau sudah terlanjur ya sudah, ketika kita sudah tahu ini tidak baik, yuk kita stop. Ada yang bisa menyetop dengan mudah, tapi kadang banyak juga yang nggak mudah untuk menyetop gitu ya. Jadi masih berulang terus. Nah, ini kalau udah berulang terus, yuk cari bantuan. Misalnya ya dengan selain terus belajar,
pastinya, latihannya namanya latihan jeda. Jadi kalau udah mulai merasakan sensasi marah, sensasi ingin memukul, kepala udah pusing, udah mulai gigi udah mulai gini gitu ya, udah gregetan banget sama anak, yuk kita jeda. Jeda itu banyak caranya. Ini biasanya ini bahasnya satu sesi webinar sendiri nih cara berjeda. Tapi yang jelas cara berjeda itu sama Rasulullah udah dikasih tahu. Jadi ketika kamu marah kata Rasulullah berwudu. Ada lagi ketika kamu marah diamlah, atau ketika kamu marah bertawus, atau ketika kamu marah ubah posisi dari duduk jadi berbaring, atau dari berdiri jadi duduk. Jadi, nah ternyata setelah diteliti itu semua efektif untuk meredakan kita dari amarah. Jadi kuncinya adalah tidak meneruskan, kuncinya adalah menekan tombol pause, menekan tombol stop ketika kita lagi benar-benar kesel, marah, yuk kita tombol stop. Tombol stop di kita itu kalau misalnya kita belum bisa tekan, yuk kita menjauh dulu deh dari anak-anak sejenak supaya kita nggak tumpah emosi itu di depan anak. Karena kadang-kadang kita tuh marah sama anak terpicu itu bukan cuma karena perilaku anak, tapi masalah kita nih banyak meledaknya di depan anak. Gitu. Itu yang terjadi kasus-kasus yang ibu sampai ada yang membunuh anak, itu karena stresnya udah ditumpuk sama si ibu ini dan nggak ada bala bantuan, nggak bisa mencari bantuan. Ketika anak menyulut dengan satu perilaku aja, anak yang kena gitu. Jadi misalnya udah pernah terjadi gimana? Yang pertama beristighfar, karena Allah nggak pernah mengajarkan kita untuk kasar sama anak. Anak itu nggak ada yang nakal ya, tapi kalau kita bisa bilang senakal-nakalnya seorang anak, anak itu belum ada dosanya. Malah kita yang dosa ketika kita mengasari anak gitu. Jadi istighfar yang pasti, yang kedua minta maaf sama anak ya. Mohon maafnya benar-benar maafin ibu ya gitu, bukan cuma sorry atau bukan cuma pada saat anak tidur, tapi kita sampaikan ke anak pada saat lagi tenang, lagi senang, kita bilang mohon maaf ibu pernah pukul misalnya, itu salah, jangan ditiru ya nak, tolong doain ibu biar ibu bisa belajar terus jadi ibu yang baik gitu, tolong ingetin ibu ya gitu. Kemudian selanjutnya perbanyak memori kebaikan, memori indah bersama anak. Jadi kalau udah terlanjur kasih satu memori buruk ke anak dengan kekerasan misalnya, tumpuk dengan 5 memori baik, tumpuk dengan 10 memori baik ya. Kayak di Al-Quran kan kata Allah kalau kita bikin kesalahan, iringi dengan kebaikan-kebaikan supaya kesalahan itu ketumpuk dan akhirnya yang keinget sama anak kebaikan-kebaikan kita. Itu yang tentang bagaimana kalau udah terlanjur ya. Terus di sini kan tadi Bunda Deta tanya kalau masih suka emosian, Iya, emosi. mendiamkan anak ya. Yang pasti ketika kita mau mendiamkan anak, kita kasih tahu mau berapa lama kita diamkan dan kenapa, supaya anak nggak bertanya-tanya. Karena kalau anak bertanya-tanya, kita malah diikutin terus kan, Bunda, Bunda, malah tambah kesel. Gitu. Jadi kita bilang, maaf, Bunda kesel, Ibu mau diem dulu 5 menit misalnya. Ibu nggak mau ngomong dulu sama kamu 10 menit, Ibu kesel gitu. Boleh ngomong seperti itu daripada kita diemin anak sampai berhari-hari atau diemin anak berjam-jam, terus anak nggak ngerti gitu ibunya kenapa gitu. Jadi itu yang mesti kita lakukan kalau mendiamkan anak, kasih tahu kenapa dan jangan lama-lama gitu karena anak apalagi masih balita itu seluruhnya dunianya adalah orang tuanya, ibunya. Dia mau kemana sesedih apapun dia dimarahin dia akan balik lagi ke ibunya dan kalau ibunya lagi-lagi membuat dia patah hati itu yang ada namanya fase trust ya. Fase trust-nya dia akan fase membangun kepercayaannya dia akan terluka dan itu akan membuat dia susah membangun hubungan juga di kemudian hari. Termasuk ketika dia jadi ibu, dia bisa ngulangin lagi pola dari orang tuanya yang tidak sehat tadi. Ya seperti itu ya, Kak Maria, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bunda Yuda. Semoga terjawabkan ya Bunda Rita ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bunda Elis Pespaningrum. Gimana caranya mendisiplinkan anak sesuai fitrahnya? Anak saya perempuan tapi suka hal-hal seperti laki-laki obois ya, kayak main bola, gerakan silat, dan suka mukul kalau temennya mainnya udah ngeselin. Ya, anak perempuan sebetulnya kalau untuk suka bergerak seperti silat dan main bola, mungkin menurut saya masih di tahap yang wajar ya. Tapi kalau mukulnya itu yang mukul itu kalau anak laki-laki juga jangan gitu ya. Jadi kalau bisa yang mukulnya ini aja nih Bun fokusnya. Jadi kalau misalnya Bunda mau mencoba mendisiplinkan anak yang untuk memukulnya ini di briefing sebelum main. Ini usianya juga perlu dikasih tahu sih sebetulnya usianya berapa ya. Tapi Boleh yang jelas Bunda. nanti Bunda boleh kasih tahu usianya Bunda berapa. Elis.
Tapi secara umum yang pertama adalah briefing anak. Briefing anak artinya sebelum dia bermain, bisa 5 pada saat tahun Bunda, sebelum dia maaf. 5 tahun? Heeh. 5 Oh iya tahun. 5 tahun itu udah bisa banget diajak ngobrol. Jadi sebelum main ditanya, "Kakak, nanti kalau main, kalau temennya ngeselin Kakak gimana? Kakak ngapain?" Gitu, ditanya dulu sebelum main. Bisa juga kita ajak main peran, kan anak suka tuh main temen-temenan gitu ya, main masak-masakan. Nah, itu kita jadi temennya, terus kita ceritanya ngambek-ngambekan. Nah, apa yang dia lakukan? Pada saat itu kita kasih tahu, kalau temen udah ngeselin Kakak tinggalin aja, bilang, "Aku nggak suka, udahan ah mainnya," gitu. Nggak Iya nih. apa-apa daripada memukul. Kalau dipukul rasanya gimana, Kak? Kalau Kakak yang dipukul sakit gitu kan. Jadi anak juga paham bahwa apa yang dilakukan kepada orang lain itu nggak enak kalau dilakukan ke dia gitu. Jadi membangun perasaan empati juga. Walaupun usia 5 tahun mungkin masih egosentris, tapi udah bisa kita kenalkan dengan empati. Gitu. Jadi fokus sama kebaikan-kebaikan anak, briefing anak, ajak anak lewat kisah dan bermain peran. Bagaimana cara menangani temannya yang tadi ngeselin tadi ya. Jadi mungkin ini dari Bunda Rita tadi ada yang terlewat ya. Tadi Bunda Rita tanya juga kalau anak-anak memukul, misalnya di rumah tadi saya cerita ya, menaruhnya di corner ada cara lain. Nah, sebetulnya kalau kita bicara efektif, ada keunikan anak masing-masing ya Bun. Jadi bisa jadi yang diterapkan di anak saya mungkin nggak mempan di anaknya Bunda gitu. Jadi memang di situ seninya. Yang kedua, bicara efektif juga kita harus ingat sesuai nggak dengan nilai Islam. Kadang kita anggap memukul itu efektif. Kenapa? Karena setelah memukul anak nggak ngulangi lagi perilakunya gitu kan. Tapi ternyata itu nggak sesuai loh dengan syariat Islam misalnya. Jadi daripada kita ingin yang efektif, lebih baik kita melakukan saja proses yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau menurut kita nilai-nilai ini sudah benar, yuk kita lakukan aja terus-menerus karena anak otaknya masih dalam tahap perkembangan. Orang dewasa aja yang otaknya sudah matang, kita kasih tahu sekali 2 kali kadang nggak langsung berhenti tuh ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya perokok gitu ya, perokok udah tahu di mana-mana dikasih tahu merokok bisa menyebabkan kanker bla bla bla. Tapi apakah langsung sadar, langsung berhenti ngerokok? Kan enggak, padahal otaknya udah matang loh. Apalagi anak-anak yang perkembangan otaknya belum matang, ketika anak kita kasih tahu 1 kali, 2 kali, 3 kali belum bisa-bisa, itu bukan berarti anak apa ingin durhaka atau bagaimana, tapi karena anak memang belum memahami gitu ya apa yang kita kasih tahu. Mungkin seperti itu ya Kak. Si bundanya anaknya di belakang lagi rewel, nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa kalau mau nunggu sebentar. Kita menunggu Bunda Yunda ya. Anaknya sebetulnya lagi rewel di belakang, maaf malam nih ya. Terima kasih untuk Bunda Rita dan Bunda Eli Pusmaningrum yang sudah bertanya. Semoga Kak, boleh terjawab. lagi Ya. mau sama ayahnya dia. Oh gitu, iya Pak. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Bunda Roro Bunda Roro. Izin bertanya Bunda, bagaimana caranya supaya kakak tidak iri pada adiknya yang masih bayi? Kakaknya 9 tahun dan adiknya bayi 1 bulan. Saat bundanya lebih memperhatikan adiknya, si kakak merasa dikesenangkan. Iya, biasanya seperti itu ya Bunda ya, kalau ada adik kedua gitu ya yang baru lahir nih. Gimana sih Iya caranya? betul sekali Bunda Roro. Jadi apa yang anak alami ini sebetulnya sangat wajar, apa yang kakak rasakan ini sebetulnya sangat wajar. Apalagi kalau misalnya jaraknya 9 tahun ya. Jadi sebetulnya ya ibarat kalau kita sendiri nih mau berada di posisi anak kita, kelahiran seorang adik itu ibarat di rumah kita tiba-tiba ada orang lain datang merebut perhatian semua anggota keluarga kita dan itu rasanya pasti bikin kita gregetan gitu kan apalagi ini harus disayang yang ini gitu kan. Ibaratnya kalau guru saya pernah ceritain kalau kita sebagai perempuan tiba-tiba suami kita pulang bawa perempuan lain lebih lucu, lebih imut, lebih diperhatiin, wah kita kan bisa cemburu. Nah anak juga seperti itu, ketika kita bawa pulang habis melahirkan bawa bayi yang lucu, gemes, nempel terus lagi sama kita, itu anak pasti cemburu. Jadi untuk yang pertama caranya adalah memberi briefing ya, memberi pengertian pada anak bahwa adik bayi ini akan selalu nempel sama bunda, apalagi baru sebulan ya.
karena masih butuh ASI, belum bisa makan apa-apa, belum bisa ngambil makan sendiri, jadi pasti selalu dekat sama ibu, sama seperti kamu juga gitu. Jadi kita yakinkan dia pun pernah mengalami masa yang sama gitu. Kemudian setelah itu yang kedua, libatkan dalam pengasuhan dan selalu hargai usahanya ketika terlibat. Jadi misalnya, "Wah, Kakak, Dedeknya pengen main sama Kakak nih, Kak, ajarin cilukba, Kak." Wah, seneng ya, Dede seneng tahu main sama Kakak gitu. Jadi, dia merasa dia juga dibutuhkan sama si adik gitu. Jangan sampai ketika dia pengen nolong adik atau apa, kita, "Jangan jangan, kamu nggak bener, kamu ntar adiknya kenapa-napa." Nah, itu anak akan semakin besar cemburunya. Jadi setelah kita kasih pengertian, kita libatkan. Terus yang ketiga, punya waktu khusus buat si Kakak. Memang, akan sangat menyita waktu kalau baru punya bayi lagi, tapi Kakak tetap kita perlu kasih waktu khusus walaupun cuma 10 menit aja sehari. Misalnya, Kakak punya PR apa? Nih Dedek lagi bobo, Ibu bisa bantu, tapi cuma sebentar nggak apa-apa ya Kak, misalnya. Jadi, anak tetap merasa ada jaminan cintanya ini tidak akan berkurang walaupun ada yang lebih imut sekarang gitu ya. Dan kalau misalnya boleh sharing, anak saya yang ketiga ini waktu adiknya dalam perut itu wah sayang banget gitu. Dan kita juga udah briefing, kita berusaha libatkan tapi sampai 6 bulan kelahiran adiknya itu wah tantrumnya itu ampun-ampunan si Kakaknya ini. Walaupun kita sudah berusaha kondisikan gitu. Kenapa ya? Saya terima aja tantrumnya dia, terima aja kemarahannya dia karena saya tahu dia lagi cemburu sama adiknya. Yang penting kita yakinkan aja bahwa dia tetap disayang, kita tetap punya waktu sama dia, dan dia tetap dihargai ketika berusaha terlibat dalam pengasuhan adiknya. Mudah-mudahan seperti itu Bunda Roro ya bisa terjawab. Silakan Kak Maria. Baik, terima kasih. Insya Allah terjawab ya Bunda Roro ya tadi dapat apa namanya jawabannya dari Bunda Yunda. Lalu kita selanjutnya dari Bunda Ola. Bunda Dita ya. Saya Dita dari Bandung mau bertanya bagaimana cara menghilangkan dampak negatif inner child dari mendisiplinkan anak. Iya, memang, inner child ini mungkin biar, sama semua persepsinya ya bunda-bunda di sini. Jadi, ada yang namanya luka pengasuhan ya, atau trauma masa kanak-kanak karena pola asuh orang tua yang meninggalkan luka batin, ya. Sering disebut orang inner child. Intinya ketika kecil kita pernah, diasuh oleh orang tua dengan cara yang membuat kita trauma ya, entah itu dengan kekerasan. Kekerasan itu bukan cuma kita nyubit, mukul, atau bentak anak, tapi bisa juga dengan kata-kata ya, bunda-bunda mesti aware juga dengan kata-kata kita. Kalau kita nggak pernah sih mukul anak, tapi kata-kata kita nusuk. Misalnya saya pernah dulu di sekolah SMA, anak laki-laki badannya tegap, besar, sering bolos sekolah, sampai kelas 12 sampai mau ujian, kita kebingungan, takut dia nggak datang ujian karena begitu sering bolosnya ya, berkali-kali kita panggil nggak ada hasilnya gitu, baik orang tuanya pun anaknya nggak ada perubahan. Akhirnya kita sampai visit ke rumah dan itu anak itu nangis, nangis dia bilang, "Ayah itu selalu menyalahkan saya." Pokoknya semua hal ayahnya itu memang sangat perfeksionis. Jadi semua kalau ayahnya lagi pulang dari luar kota, itu rumah tuh bagaikan didatengin sama apa, apa sih, auditor gitu ya. Ada yang nggak beres aja, udah disalahin semua di serumah itu. Jadi bukannya senang ayahnya pulang, malah pada sedih, sebel, marah kalau ayahnya pulang. Dan ada satu kata-kata yang sangat membekas di hati anak ini, yang membuat dia setiap kali pergi ke sekolah, ingat kata-kata itu, terus dia memutuskan, "Buat apa aku sekolah?" Gitu ya. Karena ayahnya itu bilang, "Kamu itu cuma duri dalam keluarga ini." Ya, jadi ayahnya bukan mukul, bukan nampar, tapi cuma bilang, "Kamu duri dalam keluarga ini." Dan itu buat dia, nempel banget di kepalanya dan buat dia ngerasa, "Terus gue ngapain sekolah?" Gitu ya, "Terus gue ngapain berjuang, buat masa depan?" Gitu. Jadi, hati-hati dengan kata-kata kita, itu bisa sampai kalau kata Bu Risman, bisa sampai uban numbuh di kepala, masih ingat sama kata-kata yang menyakiti hati, gitu. Jadi, cara menghilangkannya dampak negatif inner child, pertama kalau kita udah sadar, bersyukur sama Allah kita udah sadar ada yang salah dan perlu diperbaiki. Terus yang kedua, terus cari ilmu, terus belajar, terus beramal, yang udah didapat sedikit-sedikit dipraktekin. Yang ketiga pastinya cari komunitas yang saling mendukung supaya nggak gampang down ketika kita susah untuk mempraktekkan ilmu ini. Cari komunitas yang saling mendukung, yang pasti minta sama Allah supaya diberi kekuatan, dan terus aja latihan jeda ya, begitu udah mau
meledak, jeda. Udah mau meledak, yuk cari tempat berjeda. Mungkin sementara seperti itu ya, Bunda Dita, mudah-mudahan bisa terjawab. Amin. Insya Silakan Allah Kak terjawab ya Maria. Bunda Dita ya. Lanjut kita ke pertanyaan dari Bunda W. Sresta. Assalamualaikum Bunda, bagaimana membasuh luka pada anak pertama? Kami banyak hutang pengasuhan, terutama dalam disiplin. Kami sendiri sadar dalam mendisiplinkan kakak lebih strict dari adik-adiknya. Usia kakak laki-laki 6 tahun, adiknya laki-laki 3 tahun, dan perempuan 8 bulan. Dan apa perbedaan disiplinkan anak perempuan dan laki-laki? Seperti apa? Terima kasih. Tadi sepertinya sudah Baik, terima kasih Bunda ada Sresta. bocoran. Jadi yang dirasakan hutangnya ini bagaimana nih kalau misalnya strict itu dianggap hutang belum tentu ya. Kalau dengan tegas dengan strict itu si kakak mulai terbentuk tanggung jawabnya dan malah bisa dicontoh sama adik-adiknya, menurut saya sih itu bukan hutang pengasuhan. Tapi kalau dulunya strictnya dengan kekerasan, strictnya dengan kata-kata yang tidak tepat, itu namanya hutang pengasuhan. Dan kalau hutang pengasuhan seperti tadi pertanyaan yang awal tadi Bunda Rita tadi ya, dengan istighfar, dengan minta maaf, dengan memberikan memori terbaik sebanyak-banyaknya pada si kakak ini. Dan memang biasanya memang ini ya, kebanyakan kita hutang pengasuhannya paling besar sama anak sulung, karena masih trial and error. Kalau Kak Maria sih insya Allah enggak nih, karena udah sering belajar ya. Insya Allah. Insya Allah nanti enggak, hutangnya enggak banyak nih ke anak sulung. Gitu ya. Terima Ini seperti kasih. itu ya Bunda Sresta ya. Lalu apa perbedaan mendisiplinkan anak Oh perempuan dan iya, laki-laki? nah itu belum terjawab ya. Kalau saya pribadi sih, mungkin perbedaannya malah bukan di disiplinnya ya, tapi bagaimana kita mengembangkan kepribadiannya. Kalau anak laki-laki kan fitrahnya adalah maskulinitas. Maskulinitas ini anak laki-laki sejak awal kita didik menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu artinya dia punya inisiatif untuk bertanggung jawab, berani ngambil resiko, terus memikirkan orang lain ketika mengambil keputusan gitu. Kalau anak perempuan lebih ke manajer, pengelola gitu. Pengelola itu artinya dia siap untuk dipimpin sama orang lain, tapi dia juga bisa memimpin dirinya sendiri. Gitu. Jadi mungkin lebih ke sisi maskulin dan feminim bedanya ya. Kalau kedisiplinannya menurut saya sih sama aja ya kalau laki-laki sama perempuan. Bedanya lebih ke itu tadi contoh-contohnya. Kalau menurut Fitrah Based Education, kalau yang almarhum Ustadz Hari Santosa, dia punya itu lebih diperdalam lagi sama dia maskulinitasnya seperti apa mendidiknya, feminitas seperti apa mendidiknya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau disiplin insya Allah sama ya. Terima kasih Ya, Bunda Yunda. Semoga terjawab ya Bunda. Tadi ada Bunda W. Stresta. Lalu ini pertanyaan terakhir nih. Ada dari Bunda Ida Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, bagaimana mendidik anak agar tetap berakhlak baik walaupun lingkungannya kurang baik? Maksudnya kurang baik seperti masih banyak anak-anak seumuran 7+ ini masih suka berkata tidak baik atau kasar mungkin ya, pun tidak sopan. Kan walaupun di rumah sering diajarkan tentang kebaikan, tapi di luar anak menemukan teman yang kadang suka berbicara kurang sopan. Gimana ya Kak? Baik. Bunda. Betul sekali. Waalaikumsalam. Bunda Ida dari Kalimantan Utara ya. Masya Allah. Jauh juga ya. Jadi betul ya, inilah tantangan kita. Jadi inilah dunia. Kalau misalnya waktu itu saya pernah di sekolah juga pernah ya bunda-bunda yang komplain gitu kan ke sekolah, gimana sih ini anak saya didik baik-baik di rumah berkata-kata yang baik, begitu ke sekolah di mobil jemputan ada temen ngomong nggak baik gitu kan, wah anak saya bawa-bawa ke rumah kata-kata yang nggak baik gitu kan. Ini sebuah kekhawatiran yang sangat wajar dan kalau menurut saya yuk kita terima karena ini kenyataan bahwa dunia itu anak-anak perlu tahu bahwa di dunia ada banyak pilihan perilaku. Perilaku mana yang mau dipilih sama anak kita. Jadi bekal kita yang akan kita berikan pada anak adalah anak bisa memilih perilaku yang nyaman buat dia, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena dia tahu ini yang benar dan sesuai dengan yang kuyakini. Tadi ya, kan 4K tadi ada K yang keempat adalah kenyamanan. Anak nyaman ketika dia berkata baik dan tidak nyaman ketika dia berkata buruk. Caranya gimana? Caranya sebetulnya dengan tabungan kedekatan sih. Ya, jadi kalau anak udah punya kedekatan sama kita, anak akan cerita tuh, "Mah, tadi di mobil jemputan, masa teman kakak ngomong," misalnya hewan tuh, banyak tuh yang suka ngomong hewan-hewan gitu kan. Nah, dari anak cerita, kita bisa langsung masuk.
masukin nilai-nilai, tapi dengerin dulu aja ya. Setelah kita dengerin, kita tanya perasaan kamu gimana pas temen kamu ngomong kayak gitu misalnya. Ih aneh deh, kan soalnya aku di rumah nggak pernah tuh ada yang ngomong kayak gitu misalnya. Nah, baru dari situ kita kasih tahu, itu perkataan nggak baik loh Kak, kalau Kakak ngomongin kayak gitu ke orang, orang akan ngerasa tersinggung, terus Kakak dianggap nggak sopan misalnya gitu. Jadi dengan anak bercerita itu adalah pintu kita untuk ngasih tahu nilai yang benar dan yang salah gitu. Terus supaya nggak terpengaruh lagi, apalagi kasih tahu alasannya kenapa anak kita nggak boleh ngomong yang seperti tadi gitu. Dan selanjutnya ya itu, ya apa ya, kita nggak pernah tahu anak kita nanti di luar memilih perilaku yang mana gitu. Yang bisa kita lakukan hanya mempengaruhi ya. Jadi kita juga nggak bisa sih mengendalikan atau memaksakan anak dengan nasihat-nasihat kita, tapi kita bisa mempengaruhi anak. Nah, gimana cara mempengaruhinya? Ya tadi dengan dialog-dialog tadi, membuat anak merasa nyaman dengan memilih berkata baik walaupun lingkungannya berkata nggak baik. Dan yang pasti selalu doakan anak kita supaya Allah menjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Mungkin seperti itu Kak Maria. Baik, terima kasih atas jawabannya Bunda Yunda. Nah, alhamdulillah nih sesi tanya jawabnya sudah selesai. Sudah beberapa bunda-bunda lain yang berpartisipasi untuk tanya jawab. Terima kasih bunda-bunda yang sudah bertanya dan terima kasih Bunda Yunda sudah mengisi webinar kali ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, udah minta tidur bareng ya Bunda ya sepertinya nih. Iya, ini udah jam 9 nih di sini. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa di sini sama-sama. Dan mohon maaf lahir batin Kak Maria dan bunda-bunda semua jika ada yang kurang berkenan. Kalau misalnya ada bunda-bunda yang masih ingin bertanya di luar sesi ini, silakan saya open ya tadi lewat media sosial saya. Boleh, ada di Instagramnya ya Bunda Yunda dengan Yunda Fitriani ya Bunda. Fitrian, di-tag aja di Instagramnya juga boleh ya Bunda. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bunda Yunda sudah berkenan mengisi webinar hari ini. Insya Allah mencerahkan bunda-bunda nih dalam tips bagaimana sih mendisiplinkan anak ya khususnya dalam beribadah dan berperilaku juga ya bunda-bunda ya. Semoga mencerahkan bunda-bunda gitu. Terima kasih juga telah ikutan bertanya dan terima kasih atas jawabannya Bunda Yunda. Alhamdulillah sangat banyak ada pencerahan dari aku juga khususnya yang kata Bunda ini kalau ilmu parenting harusnya tuh sebelum punya anak nih harusnya ya Bunda ya sebelum jauh gitu. Insya Allah bunda-bunda yang sudah punya anak Insya Allah tercerahkan gitu ya mendapatkan ilmu baru dari Bunda Yunda. Baik sebelum kita menutup sesi malam ini boleh kita sesi dokumentasi ini untuk berfoto bareng. Kebetulan ini narasumbernya perempuan jadi tidak apa-apa kalau mau buka cam karena sebelumnya ini ada Pak Ustadz ya Bunda. Jadi mungkin agak malu-malu untuk buka cam. Boleh dibuka camnya Bunda-bunda? Oke, sebentar. Apakah sudah pada buka cam? Oke, udah nih. Ada yang sama kayaknya sama anak-anaknya, sama cucunya. Ini nih. Malam-malam alhamdulillah langsung dari sini langsung rebahan nih sama anak-anaknya ya, insya Allah. Oke, sudah. Semua ada yang lagi musim. Bunda Ola nih. Bunda Rita deh yang tadi, Bunda Dita ya. Oke, sudah open cam semuanya. Oke, ini ada 2 sesi pemotretan ya bunda-bundanya nanti akan terbit di majalah. Maaf, bercanda. Terbit di Windreamy Instagramnya. Udah sudah pakai kerudung semua. Oke deh, aku sesi pemotretan di kolom pertama ya. Boleh senyum sama-sama. Maafkah sedang tidur anak gak apa-apa. Bismillah 1, 2, 3 kita foto bersama. Baik, kita ke sesi yang 2-nya. Ini aku kirim ke grup dulu ya, sebentar. Mohon menunggu sampai pemotretannya masih berlangsung.
dulu deh. Maaf, ada yang lewat tentang iklan yang lain. Ada yang lewat. Sebentar bunda-bunda, aku mau kirim dulu karena masih loading nih, sinyalnya kurang kurang bagus. Maaf menunggu ya. Baik, di sesi sebelahnya masih pada tersenyum, alhamdulillah. Boleh aku foto yang keduanya? 1, 2. Terima kasih bunda-bunda sudah bergabung dalam webinar hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Akan ada sesi tentang memilih buku terbaik untuk anak-anak. Alhamdulillah, izinkan aku menutup hari ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dari kami, dari Bunda Yunda dan dari aku sendiri. Terima kasih untuk malam ini. Semoga kita sehat selalu. Untuk Bunda Yunda, terima kasih. Semoga sehat selalu Bunda. Boleh kita langsung rebahan nih. Aduh, kayaknya udah pegel-pegel nih pundak nih sepertinya. Tersalah nih Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda yang sudah ikut maraton dari hari pertama sampai hari kelima nih. Insya Allah kita masih ada 5 webinar lagi nih menunggu ya. Terima kasih Bunda-Bunda. Aku izin untuk pamit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Maria. Sama, terima kasih Bunda Hafsah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda-Bunda. Ya, bye-bye. Izin ending.